Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu shalihat. Segala puja dan puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allahu Rabbul Alamin, yang mana dengan nikmat yang diberikan oleh Allahu Jalla Jalaluh maka sempurnalah kebaikan-kebaikan. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu, salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin, yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin. Kita terus memuji dan memuji Allah, bersyukur atas limpahan berkah yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kita jemaah, yang mana dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Jalla Jalaluh maka semua niatan baik hamba pun akan menjadi sempurna. Ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kita kesehatan, tuh semua amal ibadah itu bisa kita laksanakan jemaah. Maka bersyukurlah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian selawat beriring salam kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala Sayyidina wa Maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga selawat beriring salammu, tambahan berkah dan nikmatmu senantiasa tercurahkan kepada hamba kekasihmu ya Allah, kekasih kami ya Allah, junjungan kami ya Allah, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita lanjutkan pelajaran dan kajian kita pada kesempatan sore hari yang berbarokah ini, masih membahas sebuah kitab yang dituliskan oleh Syekh Fuad bin Abdul Aziz, yaitu sebuah kitab Kitabul Adab, kumpulan adab Islami atau etika yang hendaknya dimiliki oleh seorang yang mengatakan dia beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita sudah sampai di bab yang keempat dari kitab ini atau halaman yang ke-87. Maka beliau mengatakan adab-adab ketika berjumpa. Ini ketika ada seorang sahib berjumpa dengan sahibnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ada adab di sana. Bahkan ada keutamaan yang tidak dimiliki oleh agama-agama yang lain ketika berjumpa dengan sahibnya. Kemudian dia bertegur sapa. Maka ketika ada seorang muslim yang dia berjumpa dengan sahibnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tasafahu yadhhabul gillu wa ta'ahadu tahabu wa tadhhabu sahna. Maka beliau mengatakan, hendaknya kalian tuh ketika berjumpa dengan sahibmu, ketika engkau berjumpa dengan sahabatmu, hendaknya kalian saling berjabat tangan. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan yadhabul gillu, maka kebencian itu akan hilang pada diri engkau dan diri sahabatmu tersebut. Dan ini ternyata benar jemaah. Ketika ada orang bertengkar dengan suatu hal, kemudian dia dipertemukan, kemudian diselesaikan masalah tersebut, yang mana awalnya dia memiliki rasa dendam dan rasa benci sama sahibnya, kemudian dia disuruh untuk bersalaman. Yatasafaha, kemudian dia saling berjabat tangan, maka demi Allah Rabbul Alamin, maka rasa benci yang ada di dada itu pun mulai terkikis, dan itu yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, maka saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai, dan dengan hal tersebut itu juga bisa menghilangkan perasaan dendam. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita yang memang sebenarnya manusia ini terkadang memiliki sifat benci di dalam hatinya, yang dia kadang gak suka dengan sahibnya yang lainnya. Dan ini yang disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala
Inna nafsa la'amaratun bisu. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu mengajak dalam perbuatan yang haram. Enggak suka kalau dirinya itu mungkin disenggol sedikit haknya, atau mungkin diambil mungkin haknya, atau mungkin tersinggung sedikit. Ini kadang-kadang hati ini ngajak kita untuk melakukan perbuatan yang buruk, mengatakan benci saja dia, dia juga seperti ini dan seperti itu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kita solusi itu. Ketika ada orang saling membenci satu dengan yang lainnya sama sahibnya, maka Nabi SAW mengatakan saling berjabat tangan. Kalau tidak saling berjabat tangan, maka hendaknya kalian saling berbagi. Maka dalam sebuah hadis yang sahih yang lainnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Tidak akan masuk surga kalian sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabu. Dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Awala adullukum ila amalin idza fa'altumuhu tahabbabtum. Apakah kalian mau aku kabarkan suatu amalan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jikalau kalian kerjakan hal tersebut, jikalau kalian amalkan hal tersebut, kalian akan saling mencintai, maka kalian akan terhilang dari diri kalian rasa benci dan rasa dendam. Maka Nabi SAW mengatakan, afsus salam bainakum, salinglah, tebarkanlah salam di antara kalian. Kemudian di sini biasanya di antara adat kita itu ketika kita salam, kita akan saling berjabat tangan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, tahadu tahabu, maka saling memberikan hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yaftariqa. Itu barang siapa di antara dua muslim, atau tidaklah ada dua muslim yang dia saling berjumpa di jalan, berjumpa di tempat kajian, dia bertemu, kemudian dia saling yatasofahan, saling berjabat tangan dengan sahibnya, saling berjabat tangan dengan teman kajiannya, walaupun dia tidak kenal, walaupun dia tidak tahu dengan perempuan tersebut, dia tidak tahu dengan laki-laki tersebut. Yang jelas di sini perempuan sama perempuan, laki-laki dengan laki-laki, kecuali kalau memang mahramnya, maka dia yatasofahani. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, illa ghufira lahuma qabla ayyaftariqa, itu kecuali Allah ampuni dosanya, Allah hilangkan rasa benci dalam dadanya, Allah hilangkan rasa dendam yang ada di dalam hatinya. Jemaah, Allahu akbar, luar biasa. Karena memang itu terbukti. Bahkan kita di pondok pesantren, jemaah, ketika ada santri, ya namanya santri, jemaah, kadang-kadang saling ngebully di pondok pesantren, jemaah. Kemudian kita kumpulkan mereka, kemudian kita nasihati bahwasanya ngebully ini nggak boleh. Bahkan ini diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ada kezaliman di sana. Kita nasihati bagus. Kemudian yang satunya ini curhat, kenapa kok bisa dia ngebully temannya, udah selesai. Kemudian saling berjabat tangan, kita lihat mereka itu saling menangis, jemaah. Nangis dia, dan dia mengatakan, ana minta maaf, ana nggak akan ulangi lagi, sambil memeluk temannya, sambil mengeluarkan air mata. Dan Masya Allah, setelah keluar dari sana, kita tidak pernah mendengar dia lagi ngebuli sahibnya tersebut. Allah Ta'ala alam bissawab. Maka jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ini di antara adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada orang yang berjumpa dengan sahibnya, maka silakan dia saling berjabat tangan, karena di antara keutamaannya adalah Allahu Rabbul Alamin akan menghapus dosanya sebelum ia berpisah. Kemudian di antara beberapa adab ketika orang ini berjumpa dengan sahibnya, ketika dia berjumpa dengan temannya, yang pertama adalah disunnahkan saling berjabat tangan. Beberapa asar telah menyebutkan bahwa dengan berjabat tangan akan menghilangkan kebencian dan menjadi sebab diampuni dosa oleh Allah Jalla Jalaluhu. Dan berjabat tangan, kata beliau di sini Syekh Fuad bin Abdul Aziz, adalah amalan yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jemaah. Ternyata tidak nyangka kita ini adat kebiasaan kita Indonesia, kalau ketemu sama orang jabat tangan itu ternyata memang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dan bahkan itu juga dicontoh oleh para sahabat. Maka lihat apa yang disebutkan oleh Imam Abu Qatadah. Beliau mengatakan, aku bertanya kepada Anas, apakah saling berjabat tangan sudah menjadi amalan di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Anas bin Malik mengatakan, iya. Berjabat tangan itu sudah amalan biasa yang dikerjakan oleh para sahabat. Kemudian disebutkan dari kisah juga, kisah penerimaan taubat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang mana Allah Tabaraka wa Ta'ala, atau disebutkan penerimaan taubat dari Allah untuk Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di dalamnya. Lalu Talha bin Ubaidillah berdiri menghampiriku sambil bergegas hingga menjabat tanganku dan mengucapkan selamat kepadaku. Tuh, kalau ada orang dia diampuni dosanya oleh Allah, ada orang yang kembali kepada Allah Rabbul Alamin, katakan selamat kepada dia. Ada orang-orang yang dia juga masuk ke dalam agama Islam, katakan selamat kepada mereka. Katakan selamat kepada mereka. Dan yang lainnya jemaah. Dan ini tidak hanya sebatas sekedar ketika ada orang diampuni dosanya berjabat tangan lah. Pokoknya ketemu seorang mukmin, ketemu seorang muslimah, dia jalan-jalan di mall ketemu, dia tahu dia itu temannya, salam. Bahkan kalau dia nggak tahu temannya, apalagi kalau dia sok kenal, sok dekat, jemaah, nggak jadi masalah dalam agama Islam. Karena memang kita diajarkan untuk saling kasih sayang dengan saudara kita dan saudari kita. Walaupun kita tidak kenal, walaupun dia mungkin gak semanhaj dengan kita, tapi Nabi SAW mengajarkan kita, ayo saling merangkul dalam kebaikan, ayo saling mengajak dalam ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin. Hanya dengan berjabat tangan, kadang itu akan mendatangkan kecintaan, dan mungkin dia akan mengikuti apa yang kita ajarkan dari amalan-amalan soleh. Kemudian disebutkan juga dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ketika ni penduduk Yaman datang, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakni penduduk Yaman ini adalah aratu quluban wa alyanu afidatan, orang yang dia sangat lemah lembut hatinya, kemudian orang yang sangat santun sekali. Ini disebutkan orang Yaman seperti itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan disebutkan afidatuhum ka afidatit thair, hati-hati mereka itu seperti hati-hati burung, lemah lembut mereka luar biasa. Kemudian, dan merekalah yang pertama kali datang dan menjabat tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari mereka jemaah ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, assalamualaikum ya Rasulullah, dijabat tangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi sekarang, masya Allah, bukan hanya menjabat tangan yang membuat kita lebih dekat. Apa itu? Kadang kita menempelkan pipi kita dengan pipi sahabat kita. Kadang kalau kita berjumpa dengan orang tua kita yang mencium kening orang tua tersebut, luar biasa. Apalagi ada juga berpelukan misalnya, masya Allah, itu bisa menghilangkan lagi dendam yang ada di antara kita. Maka itu adalah hal-hal yang dianjurkan dalam agama Islam. Karena ingat, Allah Jalla Jalaluhu sangat membenci kita saling benci di antara kita, sangat membenci orang-orang yang saling dendam. Maka sejatinya hal tersebut akan membuat kita celaka dan binasa. Kemudian lihat, ada sebuah hadis yang berasal dari Al-Bara bin Azib. Ia mengatakan, di antara kesempurnaan ucapan salam adalah dengan menjabat tangan saudaramu. Yang kita lakukan, masya Allah, assalamualaikum, kita jabat tangan saudara kita. Allahu Akbar. Kemudian berjabat tangan disunnahkan ketika bertemu, dan menegaskan ucapan atau menegaskan ucapan salam. Dan disebutkan dalam kitab Adabul Mufrad, yakni Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, ketahuilah berjabat tangan ketika bertemu merupakan penyerta dan penegas ucapan salam dari lisan, karena ucapan adalah pemberitahuan keamanan dari ucapan sementara jabat tangan laksana penyetujuan. Demikian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, pengulangan dan penegasan salam yang diucapkan dengan demikian kedua orang yang saling bertemu dalam keadaan aman dari temannya masing-masing. Kemudian setelah mencantumkan beberapa asar yang menunjukkan bolehnya berjabat tangan dan anjuran terhadapnya, maka kita tidak berpikiran ada seorang muslim yang masih bakhil, yang masih kikir terhadap dirinya sendiri untuk mendapatkan kebaikan atau terdorong untuk melakukan amalan sunnah. Ingat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tahkiranna minal ma'rufi
syai'an. Jangan kalian meremehkan kebaikan walaupun kebaikan itu sedikit. Jangan remehkan dia. Apa di antara kebaikan itu sedikit? Salam dengan sahib kita. Berjabat tangan dengan mereka. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Walau antalqa akhaka biwajhin taliq." Walaupun engkau berjumpa dengan sahibmu itu dengan wajah gembira, wajah riang dan yang lainnya. Kemudian beliau mengatakan di sini, Syekh Fuad bin Abdul Aziz, ada suatu permasalahan, telah terjadi kebiasaan kaum muslimin untuk menjabat tangan imam salat. Mereka atau jemaah yang berada di samping melaksanakan salat wajib. Apakah hal ini disyariatkan? Maka di sini disebutkan oleh beliau, berjabat tangan selepas mengerjakan salat wajib bukan termasuk amalan yang disyariatkan. Ini enggak ada karena dikhawatirkan, para ulama mengatakan dikhawatirkan dia nanti adalah rangkaian salat. Dia adalah rangkaian, tapi kalau sesekali maka silahkan. Kita bertemu dengan sahib kita salam selesai sholat, maka silahkan. Masya Allah, kita tidak pernah berjumpa dengan mereka sesekali, maka silahkan kita berjabat tangan dan mereka. Maka ini dalam perkataan sebagian para ulama ini adalah dibolehkan selama dia tidak menjadikan hal tersebut adalah rutinitas. Kemudian dia bahkan gandengkan harus selesai salam saja dia berjabat tangan. Ketika berjumpa di pintu masjid dia tidak berjabat tangan. Ketika dia berjumpa di jalan dia tidak mau berjabat tangan, bahkan salam kepada teman-temannya tersebut. Kemudian disebutkan di sini juga dari Khulafaur Rasyidin dan tidak juga di zaman para sahabat beliau yang mulia mengamalkan hal tersebut. Kemudian Fadlullah Al-Jailani mengatakan, Ibnu Abidin berkata, seiringnya melakukan perbuatan tersebut atau berjabat tangan secara khusus setelah menyelesaikan salat wajib akan menyampaikan seorang kepada keyakinan bahwa perbuatan itu disunnahkan, maka enggak ada. Tapi kalau sesekali maka silakan. Berjumpa dengan sahibnya berjabat tangan, bukan hanya sekedar ketika ia berada atau setelah selesai dari salatnya. Nah, kemudian kita berpindah faedah diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dari Salamah bin Wardan. Ia mengatakan, aku telah melihat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mengucapkan salam kepada kaum muslimin. Lalu ia bertanya kepadaku, siapa engkau? Aku menjawab, Maula Bani Lais. Lalu ia mengusap kepalaku seraya mengatakan, Barakallahu fik. Mudah-mudahan Allah memberkatimu atau Allah memberikan engkau keberkahan. Beberapa asar di atas menunjukkan bahwasanya disunnahkan mengucapkan salam kepada anak kecil juga. Ini disyariatkan kita ketika berjumpa dengan anak kecil juga kita salam. Masya Allah, dan adat Indonesia juga ana lihat seperti itu, jemaah luar biasa. Walaupun kadang-kadang orang itu enggak paham itu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata banyak adat-adat kebiasaan kita itu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berjumpa, assalamualaikum. Akhirnya anak ini jabat tangan, kemudian cium tangan kita, masya Allah, pintarnya, masya Allah, soleh. Itu kebiasaan orang-orang Indonesia. Ternyata itu diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika bertemu dengan Umair, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam salam kepada Umair, kemudian mengatakan, ya Umair, ma'idha fa'alan nugair. Wahai Umair, apa yang dilakukan oleh burung kecil tersebut? Disebutkan burung kecilnya meninggal, mati. Karena dia terlalu kencang dipegang oleh Umair. Nah, kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Taala, di sini juga kita dianjurkan untuk mengusap kepala anak kecil, jemaah, kepala anak kecil. Dan ternyata mengusap kepala anak kecil ini ada faedahnya juga, jemaah, apalagi kalau dia adalah anak-anak yatim, yang mana Ibnu Abbas atau disebutkan oleh sahabat yang lainnya, beliau mengatakan, ketika aku mendapatkan hatiku keras, ketika aku mendapati hatiku ini sudah mulai menjauh dari Allah Jalla Jalaluhu, maka dia mendatangi anak-anak yatim, mereka memberikan santunan kepada anak-anak yatim tersebut, kemudian mengusap kepalanya, dan itu akan membuat hati kita ini lemah lembut dan mengetahui bahwasanya banyak orang di bawah kita yang kondisinya lebih parah, lebih susah daripada kita. Wallahu taala alam bissawab. Kemudian yang berikutnya, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin, yang kedua, di antara adab ketika berjumpa dengan sahib, maka diharamkan berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahram. Ingat, dengan wanita yang bukan mahram. Dan diharamkan ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari
dalam sebuah kitab sahih beliau dari Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin, semoga Allah meridainya, dari ayahnya itu Abu Bakar, tentang pembaitan para wanita, ini dibaiat dia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat mereka wanita-wanita tersebut membenarkan hal itu dengan perkataan mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka, kembalilah kalian semua, sesungguhnya aku telah membaiat kalian, dan demi Allah sesekali tidaklah tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyentuh tangan seorang wanita pun. Beliau hanya membaiat dengan ucapan, demi Allah Rasulullah SAW tidak berbuat terhadap para wanita kecuali apa yang Allah perintahkan. Di saat membaiat mereka, beliau hanya mengucapkan, aku telah membaiat kalian, dengan sekali ucapan saja. Kemudian perkataan beliau, aku telah membaiat kalian, dengan sekali ucapan, yaitu beliau mengucapkan kalimat itu sekali dengan tangan dan tidak menjabat tangan, sebagaimana kebiasaan beliau sallallahu alaihi wasallam ketika membaiat kaum laki-laki sambil menjabat tangan mereka. Demikian juga dikatakan oleh Ibnu Hajar Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kemudian disebutkan dari hadis Umayyah binti Raqiqah radhiyallahu taala anha, menguatkan hal tersebut. Di dalamnya disebutkan dengan jelas bahwa beliau menolak untuk menjabat tangan wanita, yaitu ketika beliau membaiat kaum wanita, kami berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengasihi kita dibandingkan diri kita sendiri. Mari kami hendaknya membaiatmu wahai Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW mengatakan, inni la usafihun nisa, innama qawli limi'ati imra'atin ka qawli limra'atin wahidatin aw mislu qawli li imra'atin wahidatin. Sesungguhnya aku tidak menjabat tangan wanita. Sesungguhnya perkataanku kepada 100 wanita sama dengan perkataanku kepada seorang wanita, atau seperti ucapanku kepada salah seorang wanita. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala, beliau mengatakan, sabda beliau, sesungguhnya aku tidak menjabat tangan wanita, menunjukkan bahwa beliau tidak membolehkan seorang laki-laki menyentuh wanita yang tidak dihalalkan baginya, tidak menyentuh wanita tersebut dengan tangannya dan tidak pula menjabat tangannya. Kemudian faedah yang bisa diambil, sebagian kaum muslimin meyakini bahwa tentang dibolehkan menjabat tangan wanita yang bukan mahram di balik penghalang atau semisalnya. Maka ini adalah keyakinan yang keliru. Menjabat tangan wanita yang bukan mahram maka tidak boleh secara mutlak. Memang benar ada beberapa asar yang disebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau telah membaiat kaum wanita dari balik pakaian beliau, akan tetapi semua riwayat itu adalah mursal, yang sebagiannya tidak bisa menguatkan sebagian yang lainnya, untuk menolak hadis-hadis yang sahih yang dengan jelas menerangkan penolakan berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahramnya. Jemaah, dalam ilmu hadis jemaah, kalau ada hadis yang sahih bertentangan dengan hadis yang sahih, maka harus diambil yang lebih sahih daripada hal tersebut. Nah, nanti akan disebutkan hadis yang sahih yang lebih lemah itu tidak boleh diamalkan. Nanti dikatakan adalah hadis syadz namanya itu. Itu saja sama-sama sahih, ternyata ada yang lebih kuat, itu tidak boleh diamalkan. Contoh, ada seorang sahabat yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah ketika beliau ihram. Hadisnya sahih. Ternyata hadis yang lainnya yang menikah itu yang menyebutkan dari Ummul Mukminin atau dari istrinya Nabi SAW mengatakan, aku dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau tahallul. Mana yang kita ambil sama-sama sahih? Maka dalam pelajaran hadis, sahibul haji atau pelaku yang melakukan pekerjaan tersebut lebih utama diambil hadisnya daripada sahabat tersebut, walaupun hadisnya sama-sama sahih. Apalagi kalau hadisnya mursal, apalagi kalau hadisnya dhaif dan yang lainnya. Jangan sampai ada hadis dhaif yang dia bertentangan dengan hadis sahih, ternyata kita ambil bahkan untuk menolak hadis yang sahih tersebut dan yang lainnya. Kemudian disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, dan hal itu telah disebutkan dalam beberapa riwayat lainnya, akan tetapi semuanya mursal. Al-Hafidz Ibnu Hajar telah menyebutkan dalam Al-Fath
dan tidak satu pun dari riwayat tersebut yang bisa dijadikan sandaran, terlebih setelah menyelisihi riwayat yang sahih. Dan pelajaran yang kita ambil jemaah, kalau ada hadis dhaif, hadis apapun itu kalau dia menyelisih yang lebih sahih daripada dia, kemudian enggak bisa digabungkan, sudah tidak boleh diamalkan hal tersebut. Jangan sampai kita mengatakan, apalagi yang hadis yang dhaif, apalagi hadis yang mursal, hadis-hadis yang lebih bawah dari derajatnya, kemudian menyelisih yang paling sahih, maka jelas ini tidak dibenarkan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kemudian yang berikutnya jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, yang ketiga di antara adab ketika berjumpa dengan sahib kita ini adalah disunnahkan tidak melepaskan tangan ketika berjabat tangan hingga orang yang dijabati melepaskan tangannya terlebih dahulu. Ini dia adab. Kita ketemu dengan sahib kita, salam, disunahkan jangan dilepas dulu. Ternyata sahib kita tahu juga dengan dalil tersebut, nggak mau dia saling lepas. Ya kayak gimana, saya sudah terserah mau lepas duluan juga nggak jadi masalah. Karena ternyata sama-sama hadir di majlis taklim dan ada keutamaannya, diampuni dosanya jemaah. Kemudian akan dihilangkan kebencian dan dendam. Akhirnya ibu-ibu berjabat tangan, assalamualaikum, jabat tangan, ditekan tangan saudarinya, nggak dilepas-lepaskan. Ini sama-sama nggak dilepas-lepaskan sampai ke rumah nanti nggak dilepas-lepaskan. Nah, seperti itu karena memang ada keutamaannya luar biasa. Nah, hal ini berdasarkan ternyata ada hadisnya, hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ia mengatakan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan seorang, beliau menjabat tangannya dan tidak melepaskan tangan beliau hingga seorang tersebut yang pertama kali melepaskannya. Ini kalau berjumpa dengan Nabi megang tangan kita, nggak mau kita lepaskan kayaknya jemaah. Nggak mau. Iya, apalagi dia adalah kekasih kita, dia adalah orang yang kita ikuti syariatnya, dia adalah orang yang nunjukin kita hidayah, yang mana Allah yang berikan hidayah tersebut, Masya Allah. Nah, kemudian hadis tersebut menunjukkan disukai berjabat tangan dan melamakan dalam menggenggam tangan orang yang dijabat dan yang dijabati, namun tidak sampai memberatkan. Ini harus paham. Udah paham, dipegang terus tangan temannya, nggak dilepas-lepas. Ya jangan memberatkan. Nah, kemudian seandainya dua saling berjabat tangan, kemudian keduanya melamakannya. Nah, ini yang kita sebutkan tadi. Maka siapa yang lebih dahulu melepaskan tangannya? Maka disebutkan oleh beliau di sini dari Syekh Taqiyuddin, beliau mengatakan, jika ia telah memperkirakan bahwa yang lainnya akan melepaskan genggamannya, maka ia tetap menggenggamnya. Dan jika tidak, maka sekiranya masing-masing dari keduanya lebih menyenangi untuk saling menggenggam tangan, maka mereka bisa terus bergenggaman tangan. Akan tetapi ulasan Abdul Qadir adalah ulasan yang baik, bahwa yang lebih dahulu melepaskan genggaman adalah yang memulai pertama kali. Nah, saling memahami lah, walaupun memang sama-sama keutamaannya. Nah, kemudian yang berikutnya jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Maka di sini yang berikutnya di antara adab ketika berjumpa dengan sahib kita adalah berdiri untuk mengucapkan salam kepada seorang yang datang. Tapi nanti ini akan diperinci, kan ada yang ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau yang lainnya ketika beliau datang kemudian semua berdiri, maka ada yang dilarang untuk berdiri, disuruh duduk. Maka nanti akan dijelaskan di sini. Berdiri menyambut seseorang terbagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama adalah berdiri untuk pemimpin yang merupakan perbuatan penguasa yang sombong. Nah, ini hati-hati. Ini hati-hati. Takutnya nanti gara-gara dia jadi pemimpin misalnya, kemudian kita berdiri, akhirnya seolah-olah memang dia harus dihormati lah. Maka kita katakan, jemaah, engkau jadi pemimpin itu bukan berarti engkau itu butuh sama rakyat lah. Engkau jadi pemimpin itu adalah engkau harus mengerjakan kebaikan kepada orang lain. Pemimpin adalah kebaikan. Yang mana kita disuruh untuk ayo kerjakan kebaikan karena memang kita butuh dengan kebaikan tersebut. Atau contohnya jemaah, mengerjakan kebaikan itu bukan kita itu butuh sama orang lain. Ingat, ini diantara salah satu tanda kutip yang harus diingat-ingat nih kata-kata ini. Berbuat baik kepada orang lain itu bukan kita itu atau bukan orang lain itu butuh sama kita. Contoh misalnya ada ustadz, maka jangan sampai kita jadi ustadz ini menganggap nih jemaah itu butuh sama kita lah. Jangan sampai mengatakan anak ustadz nih jemaah itu butuh sama anak.
Butuh sama Allah. Kita katakan engkau yang menjadi pengajar, engkau butuh menyampaikan kebaikan kepada orang-orang yang hadir. Sehingga nanti kebaikan itu akan balik kepada engkau. Kemudian yang berikutnya sebaliknya. Ketika kita jadi jemaah, jangan sampai kita mengatakan, oh kita jemaah ini dibutuhkan oleh ustaz. Kalau kita nggak ada bubar pengajian, kita katakanlah jemaah. Kita duduk di pengajian itu kita mengharapkan kebaikan. Dan itu yang kita inginkan. Jangan sampai antum misalnya ngisi kajiannya cuma sedikit, kemudian antum merasa minder dengan hal tersebut. Wallahi itu tidak benar. Kemudian yang hadir juga jangan merasa minder kalau cuma dia saja yang hadir. Karena memang kita butuh hadir untuk mendapatkan ilmu. Dan yang mengisi kajian dia butuh hadir pula untuk menyampaikan kebaikan. Kita ini enggak ada saling butuh-butuh jemaah. Maksudnya itu ya, sang ustadz ini dia menganggap dirinya dibutuhkan sama jemaah lah. Ini enggak boleh. Kenapa? Karena nanti akan timbul rasa ujub di sana. Ujub di sana merasa bangga dirinya. Oh, ketika hadir banyak orang, kemudian dia mengatakan, oh orang-orang butuh sama ana. Sehingga ketika dia datang dia, oh orang-orang memang membutuhkan ana. Ujub dia dalam hatinya. Maka ini tidak dibenarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita katakan ketika kita mengerjakan kebaikan, kitalah yang butuh dengan kebaikan tersebut, bukan orang yang butuh sama kita. Allahu ta'ala alam. Ini yang pertama. Yang kedua, berdiri kepada seorang di saat ia datang menghampirinya, dan ini dibolehkan. Ada orang datang, kemudian salam sama dia, kemudian tiba-tiba dia berdiri, maka ini boleh. Maka ini dibolehkan. Kemudian yang ketiga, berdiri ketika melihatnya dan hukumnya masih diperselisihkan. Adapun sebenarnya ini kalau yang kita praktikkan itu boleh-boleh saja. Kita lihat ada syekh misalnya datang dari jauh. Kita ingin nyambut dia. Dan kita pengen bersalaman dengan dia, kita berdiri kemudian kita datangi mereka, maka boleh. Adapun yang pertama jelas tidak boleh. Dia sudah duduk di barisan, dilihat ada pimpinannya lewat, kemudian langsung dia berdiri semua. Maka ini dilarang dalam syariat kita karena akan menjadikan dia sombong. Dan ada yang kita lihat nggak berdiri dia ketika disambut dihukum jemaah. Apa katanya? Nggak hormati saya. Enggak menghormati saya, maka enggak boleh dengan hal tersebut. Enggak boleh. Berarti kita merasa sombong, kita merasa angkuh, dan ingat ujub tersebut kata disebutkan oleh seorang syekh, beliau mengatakan al-ujub muhbitun likulli a'mali sholeh. Ujub itu akan menghapus semua amalan-amalan soleh kita karena kita berbangga. Dan ingat, ujub sama riya itu beda jemaah. Ujub sama riya beda. Kalau riya itu dia melakukan amalan, ingin dipuji, ingin disanjung oleh orang lain, itu riya. Dan itu pas di amalan. Adapun ujub ini belakangan dia datang. Udah 1 minggu dia mengerjakan kebaikan, minggu berikutnya baru dia berbangga. Oh, minggu kemarin aku sudah nyumbang di masjid 100 juta. Habis sudah amalannya tersebut. Kemudian adapun dalil di bentuk yang pertama yang mengatakan bahwasanya ketika ada orang berdiri, kemudian ketika ada pimpinannya datang, kemudian dia berdiri. Maka diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu yang mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengah menderita sakit. Rasulullah SAW telah menderita sakit. Maka kami pun mengerjakan solat di belakang beliau, sementara beliau mengerjakannya sambil duduk. Dan Abu Bakar memperdengarkan takbir beliau kepada para makmum. Beliau pun menoleh ke arah kami dan melihat kami yang sedang berdiri, maka beliau mengisyaratkan agar kami duduk, lalu kami pun duduk. Ini diantara adab ketika sholat. Walaupun dia adalah pimpinan, maka kalau dia duduk, ikuti dia duduk. Kemudian yang berikutnya, maka kami pun mengerjakan solat bersama beliau sambil duduk. Setelah mengucapkan salam, beliau mengatakan, in kittum anifan la taf'aluna fi'la farisa warrum. Beliau mengatakan hampir saja tadi kalian melakukan perbuatan orang-orang Persia dan Romawi. Yakumuna ala mulukihim, mereka berdiri di atas raja-raja mereka. Wahum qu'udun, sedangkan rajanya itu dalam keadaan duduk. I'tamu bi a'immatikum inna salata qa'iman fasallu qiyaman wa in shalla qa'idan fasallu qu'udan. Maka beliau mengatakan, ikutilah imam-imam kalian. Kalau mereka solat dalam kondisi berdiri, maka solatlah kalian dalam kondisi berdiri. Jikalau mereka solat dalam kondisi duduk, maka silahkan kalian juga solat bersama mereka dalam keadaan duduk. Kemudian berdiri dengan tujuan seperti ini adalah perbuatan terlarang tanpa diragukan lagi.
Dan hadis di atas dengan sangat jelas menunjukkan dilarangnya orang-orang berdiri menghormati para pembesar mereka atau orang yang mereka agungkan, dan ini termasuk perbuatan para penguasa yang sombong, kecuali jika mereka memang hal itu diperlukan. Misalnya jika khawatir terhadap seorang yang memungkinkan akan berbuat semena-mena kepadanya, maka ia boleh berdiri menghormatinya. Demikian pula jika seorang berdiri untuk memuliakan orang lain di saat memang ditunjukkan untuk memuliakan orang tersebut, dan dibolehkan juga jika ditunjukkan untuk merendahkan musuh, seperti yang tengah terjadi di Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu dalam peristiwa pendamaian Hudaybiyah. Ketika itu orang-orang Quraisy mengirim utusan untuk mengajak Nabi sallallahu alaihi wasallam berunding dengan mereka. Al-Mughirah bin Syu'bah saat itu berdiri di dekat kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di tangannya terhunus sebilah pedang sebagai ucapan pengagungan terhadap Nabi dan penghinaan terhadap utusan orang-orang kafir Quraisy tersebut. Demikianlah yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian dalil yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta'nya tentang kisah masuknya Islam Ikrimah bin Abi Jahal. Dalam hadis ini anaknya Abu Jahal. Abu Jahal itu tidak mau masuk Islam, tapi anaknya Ikrimah. Itu salah satu sahabat yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kadang kita nggak tahu jemaah, seburuk-buruk orang itu bisa jadi keturunannya itu bagus. Maka jangan sampai kita mencela anaknya, mencaci maki keluarganya dan yang lainnya jemaah. Karena kita tidak tahu hidayah itu akan datang kapanpun yang Allah inginkan. Dan kita juga tidak boleh meremehkan orang lain siapapun mereka. Bahkan terkadang orang yang kita remehkan itu lebih baik daripada kita sendiri jemaah, daripada kita sendiri. Kemudian lalu ia pun memeluk Islam dan mengunjungi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun penaklukan kota Mekkah. Ketika Rasulullah SAW melihatnya, beliau lompat ke arahnya karena gembira dan menanggalkan selendang beliau sehingga beliau pun membaiatnya. Ini sangat cinta sekali Nabi SAW kepada anak-anak paman beliau. Walaupun sebagian paman beliau itu benci kepada Nabi SAW, benci kepada Rasulullah SAW, bahkan membuat sayembara supaya Nabi SAW ditangkap, dibunuh. Siapapun yang mendapati Nabi dalam keadaan hidup, Nabi dalam keadaan mati, akan diberikan dia 100 ekor onta. Mereka membuat sayembara. Tapi Nabi SAW sangat cinta dengan keluarga-keluarganya. Ketika Ikrimah anaknya Abu Jahal masuk Islam, maka beliau pun melompat dari binatang tunggangannya, kemudian datang, kemudian membuka selendangnya, kemudian membaiatnya. Kemudian telah dikemukakan juga kisah taubatnya Ka'ab, yang di dalamnya disebutkan bahwa Tolha berdiri menyambutnya untuk mengucapkan selamat. Ia mengatakan, aku masuk ke dalam masjid, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalamnya. Lalu Talha bin Ubaidillah berdiri menghampiriku sambil bergegas hingga menjabat tanganku dan mengucapkan selamat kepadaku. Ini boleh. Ini boleh seperti ini. Ketika ada orang yang dia kembali kepada agama Islam, dia bertaubat kepada Allah Rabbul Alamin, maka berdiri kemudian katakan selamat kepada dia. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga yang diperselisihkan oleh ulama, yaitu berdiri ketika melihat seorang. Disebutkan dalam hadis Abu Mijlas. Ia mengatakan bahwa suatu saat Muawiyah keluar sementara Abdullah bin Amr dan Abdullah bin Az-Zubair sedang duduk. Lalu Ibnu Amir berdiri sementara Ibnu Zubair tetap duduk. Dan ini termasuk orang yang paling orang yang paling tenang di antara keduanya. Muawiyah berkata, Nabi SAW bersabda, man sarrahu an yumsala lahu ibadullah qiyaman falyatabawwa baitan finnar. Barang siapa yang menyukai seorang hamba Allah berdiri menghormatinya, maka hendaknya ia menyiapkan rumahnya dari api neraka. Ini kalau ada orang senang, dia datang disambut dengan berdiri. Adapun yang dia teman-teman berdiri melihat dia, ana rasa ini tidak jadi masalah. Kita baca lagi. Kemudian dari lafaz Abu Daud disebutkan, maka Muawiyah berkata kepada Amir, duduklah, karena sungguhnya aku telah mendengar Nabi SAW mengatakan,
man ahabba ayyam sulalahur rijalu qiyaman falyatabawwa maq'aduhu minan nar. Barang siapa yang menyukai orang-orang menghormatinya sambil berdiri, maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya dari api neraka. Dan hadisnya adalah hadis-hadis yang sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kemudian hadis yang diriwayatkan dari Sunan Abi Daud. Kemudian pertama, sebagian ulama berpendapat bahwasanya hadis ini menunjukkan makruhnya berdiri kepada para penguasa sebagaimana yang dilakukan terhadap para penguasa Persia dan Romawi, dan mereka menyertakan hadis ini dan hadis riwayat Muslim yang menyebutkan makruhnya berdiri di atas kepala seorang yang duduk sebagaimana dilakukan oleh orang-orang A'jam kepada para pemimpin mereka. Kemudian yang kedua, ulama yang berdalil dengan hadis ini atas makruhnya seorang berdiri untuk orang yang datang, dan mereka berpendapat bahwa hadis ini adalah nas yang sangat jelas tentangnya. Muawiyah radhiyallahu taala anhu menyebutkan hadis ini ketika Ibnu Amir berdiri melihatnya. Penyebutan hadis ini dalam kejadian tersebut merupakan indikasi kuat yang menjelaskan maksud hadis. Ditambah lagi tidak adanya pengingkaran Ibnu Zubair terhadap Muawiyah radhiyallahu taala anhuma adalah bukti bahwa hal tersebut merupakan sesuatu yang juga beliau fahami. Kemudian para ulama yang berpendapat seperti ini menyanggah ulama yang memahami hadis Muawiyah bahwasanya maksud hadis tersebut adalah berdiri di atas seorang yang sedang duduk dengan beberapa sanggahan. Yang pertama, karena orang-orang Arab tidaklah mengenal hal ini berdiri di atas seorang yang sedang duduk, melainkan amalan tersebut adalah amalan orang-orang Persia atau Romawi. Kemudian yang kedua, hal ini tidak dikategorikan berdiri yang menyambutnya, melainkan berdiri untuk menghormatinya. Dan jelas perbedaan antara berdiri menyambut seorang yang terlarang dan berdiri menghormatinya merupakan bentuk tasyabbuh, penyerupaan dengan perbuatan kaum Persia dan Romawi, sedangkan berdiri menyambut kedatangan orang merupakan kebiasaan kaum Arab. Demikian yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Kalau sekadar dia menyambut boleh. Ada orang datang syekh misalnya, antum sambut. Ada ustaz-ustaz kita datang, antum bangun sambut, silakan. Bukan untuk penghormatan. Dan kita lihat walaupun beliau datang banyak aja yang duduk-duduk juga, nggak terlalu udah duduk ya biasa-biasa aja. Seperti itu memang. Dan itu memang yang diajarkan oleh Nabi SAW dan yang lainnya. Adapun sebagai penghormatan, maka ini dikhawatirkan nanti orang yang kita hormati pun akan menjadi sombong, dia menjadi ujub, dan kita pun nanti akan terjatuh kepada penghormatan yang berlebihan dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, ulama yang merincinya, mereka berpendapat apabila berdiri dilakukan untuk tujuan untuk mengagungkannya, maka perbuatan tersebut adalah sesuatu yang makruh. Namun jika dilakukan sebagai untuk pemuliaan, maka ia tidak makruh. Pendapat ini disebutkan dari Al-Ghazali dan dianggap sebagai pendapat yang bagus oleh Ibnu Hajar. Sekedar memuliakan saja, bukan untuk penghormatan lah. Karena kita kan kalau ada orang tua yang datang juga ke rumah kan kita langsung berdiri kadang-kadang. Apalagi nenek atau kakek kita datang lagi kumpul-kumpul, Masya Allah kita rame-rame berdiri, ciuman, kita mencium tangan beliau dan yang lainnya. Ini adalah penghormatan kepada beliau, maka silakan. Ini tidak dilarang. Adapun memuliakan, kemudian yang lainnya atau ya kebaliknya, kita penghormatan ini enggak boleh. Adapun memuliakan, nah memuliakan maka ini tidak jadi masalah. Adapun penghormatan nanti dia akan merasa oh saya ini adalah orang terhormat seperti itu. Adapun sekedar pemuliaan, kita memuliakan orang, dia datang, Masya Allah, maka ini tidak jadi masalah. Maka kesimpulan tentang masalah ini, Ibnu Taimiyah telah meringkasnya. Beliau mengatakan, dan berdiri setiap kali melihat Nabi seperti yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin untuk pemimpin atau tokoh mereka bukan merupakan kebiasaan ulama salaf di zaman Nabi dan para khulafaur rasyidin. Bahkan Anas bin Malik mengatakan tidak ada seorang pun yang lebih dicintai oleh para sahabat selain Nabi SAW. Apabila mereka melihat beliau, mereka tidak berdiri untuk menyambutnya karena mereka tahu bahwa nama Nabi SAW membenci hal tersebut. Sekelas Nabi aja yang nggak mau untuk dihormati seperti itu. Kemudian akan tetapi mereka terkadang berdiri menyambut orang yang datang setelah lama tidak berjumpa untuk menunjukkan sambutan kepadanya, sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi SAW
beliau berdiri untuk menyambut Ikrimah bin Abi Jahal, dan beliau bersabda kepada kaum Ansar ketika Sa'ad bin Mu'adz datang, "Qumu ila sayyidikum." Berdirilah kalian untuk menyambut pemimpin kalian. Ini untuk memuliakan saja, bukan untuk menghormati. Dan ketika itu ia baru kembali memutuskan hukum bagi Bani Quraidah yang mereka hanya mau menerima keputusannya. Kemudian yang berikutnya yang seharusnya dilakukan oleh kaum muslimin adalah berittiba, meneladani Nabi SAW dan para salaf sebagai yang sudah menjadi kebiasaan mereka, meneladani setiap apa yang mereka lakukan di zaman Nabi SAW, karena sungguhnya mereka adalah sebaik-baik masa, dan sebaik-baik perkataan adalah kalamullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Maka seorang tidak boleh berpaling dari petunjuk sebaik-baik manusia dan berpaling dari petunjuk sebaik-baik masa kepada petunjuk selainnya. Dan seharusnya juga seorang yang ditaati tidak membenarkan apa yang dilakukan oleh para pengikutnya. Masya Allah, sampai bahkan jemaah kita katakan mencium tangan itu boleh-boleh saja. Sampai ada ustadz-ustadz kita nggak mau dicium tangannya, jemaah, nggak mau dicium. Karena dia ditakutkan nanti penghormatan seperti itu terlalu berlebihan. Kadang-kadang kita kan orang tua kita nggak cium tangan kita, jemaah. Kalau tiba-tiba saya dicium, kadang-kadang ketika kita mau cium dia ditarik tangannya. Tapi sebagian ustadz biasa-biasa aja, jemaah. Biasa-biasa aja. Karena kan apalagi kalau seperti ana misalnya ketemu dengan dosen-dosen ana, kadang-kadang cium karena merasa jasa beliau luar biasa, dan silakan sebagai kita menyayangi beliau dan yang lainnya kita muliakan seperti itu. Adapun penghormatan yang akan membuat mereka sombong, maka jelas ini adalah sesuatu yang tidak diperkenankan. Kemudian dan seharusnya juga yang ditaati ini tidak boleh membenarkan apa yang dilakukan oleh pengikutnya, yaitu ketika mereka melihatnya hendaknya mereka tidak berdiri menyambutnya kecuali pada pertemuan yang biasa. Adapun berdiri menyambut seorang yang baru datang dari pergian dan semisalnya datang sebagai ucapan selamat datang, maka perbuatan tersebut merupakan suatu hal yang baik. Dan jika kebiasaan kaum muslimin adalah memuliakan seorang datang dengan berdiri, yang seandainya kebiasaan itu ditinggalkan maka akan diyakini bahwa itu meninggalkan haknya atau ingin merendahkannya, maka ia tidak mengetahui kebiasaan yang sesuai dengan sunnah. Maka yang lebih baik adalah ikut berdiri menyambutnya, karena dengan hal itu akan terjadi hubungan baik antara keduanya serta menghilangkan kebencian. Ini kalau memang orang itu nggak paham, maka silakan antum tetap berdiri dengan hal tersebut, sembari nanti kalau memang dia sahib antum yang bagus, sembari dinasihatin, karena nanti ditakutkan dengan hal tersebut akan mendatangkan kebencian. Adapun jika kebiasaan suatu kaum sesuai dengan sunnah, maka meninggalkan hal itu bukan merupakan suatu yang menyakitkannya. Kemudian Ibnu Hajar juga mengatakan kesimpulannya, di saat meninggalkan berdiri dianggap sebagai suatu penghinaan atau akan menimbulkan keburukan bagi dirinya, maka jangan dia lakukan walaupun itu sunnah. Kalau memang kebiasaannya ada orang yang mulia di kampungnya itu berdiri, ya sudah berdiri saja untuk sekedar memuliakannya saja, bukan menghormatinya cuma. Tapi nanti kalau memang bisa dijalankan, tidak perlu berdiri misalnya. Dan sebagian yang kita lihat juga di negara kita ada seperti itu. Walaupun kiainya datang ya biasa-biasa saja, tapi tetap hormat sama atau tetap memuliakan beliau. Maksudnya hormat itu ya tidak merendahkan beliau, tidak menghinakan beliau dan yang lainnya. Maka ini jelas adalah sesuatu yang terbaik lagi. Dan pendapat inilah yang tersirat dari pernyataan Ibnu Abdissalam. Nama Allah Ta'ala alam bisawab. Jemaah, mungkin ini yang dapat Anda sampaikan. Kita baru sampai ke adab yang ke 4 di sini, di antara adab-adab ketika berjumpa dengan sahib kita baik di jalan atau yang lainnya. Mungkin sisanya Anda gunakan untuk tanya jawab. Mungkin ada pertanyaan dari ibu-ibu, fadhal. Atau mungkin yang di depan dari bapak-bapak. Nah, kalau nggak ada kita cukupkan. Nah, jemaah yang semoga dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena enggak ada pertanyaan,
Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa memberikan kita keberkahan, kemudian memudahkan semua urusan kita, baik urusan dunia dan di akhirat kita jemaah, kemudian memudahkan kita untuk terus taat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang mana Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita meninggal dunia kecuali tetap dalam ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.